Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarok dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6 dengan NIM 43020180025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pembiayaan yang diampu oleh Bapak Mufid. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang likuiditas. Likuiditas adalah daya atau kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan utang yang dimiliki. Beberapa contoh hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan seperti pajak, utang usaha, dividen, dan beberapa jenis lainnya. Jika perusahaan tidak memiliki daya dalam melunasi kewajibannya, maka mustahil perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasionalnya seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap perusahaan memiliki level likuiditas yang berbeda yang bisa digambarkan dengan angka. Tingkat likuiditas bukan hanya untuk memenuhi kewajiban finansial mereka saja. Likuiditas juga memberi manfaat yang besar bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Beberapa manfaat dari likuiditas untuk perusahaan seperti menjadi alat yang dapat mengantisipasi adanya kebutuhan dana mendesak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan atau finansial, likuiditas dapat memudahkan nasabah yang hendak melakukan peminjaman dan penarikan dana. Menjadi tolak ukur tingkat fleksibilitas perusahaan untuk mendapatkan investor atau usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan. Membantu manajemen perusahaan untuk mengawasi efisiensi modal perusahaan sebagai alat bantu analisis keuangan dan menginterpretasi posisi keuangan jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Untuk penentuan besarnya biaya modal, dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Kebutuhan dana investasi suatu perusahaan dapat dipenuhi dari hasil operasional perusahaan, modal sendiri atau dari dana dari pemilik atau melalui penarikan pinjaman dari pihak lain atau hutang. Dalam suatu investasi, biaya yang timbul akibat penarikan pinjaman merupakan biaya modal dan perlu diperhitungkan dalam keputusan investasi. Biaya modal merupakan semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Perusahaan itu perlu melakukan perhitungan biaya modal secara keseluruhan dari dana yang digunakan. Mengapa demikian? Karena konsep biaya modal sendiri penting untuk menunjukkan tingkat penggunaan modal perusahaan. Hal ini karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya real dari pengguna modal masing-masing sumber dana, yang kemudian dapat menentukan biaya modal rata-rata keseluruhan dana yang digunakan perusahaan. Yang terakhir, nomor 3, saya akan menjelaskan mengapa merger dan akuisisi terjadi. Merger adalah melakukan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang kemudian menjadi satu kesatuan, di mana salah satu perusahaan membeli aset perusahaan lain dan kemudian perusahaan yang menjual asetnya tersebut dibubarkan atau diberhentikan operasinya. Lalu, apa definisi dari akuisisi tersebut? Nah, akuisisi adalah melakukan penggabungan dua atau lebih suatu perusahaan menjadi satu kesatuan dengan cara perusahaan membeli aset perusahaan tersebut, tetapi perusahaan yang dibeli akan tetap ada dan tidak dibubarkan. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari adanya penggabungan perusahaan? Nah,
Ada banyak sekali kemungkinan mengapa akhirnya suatu perusahaan menggabungkan perusahaannya menjadi satu kesatuan, baik melalui akuisisi maupun merger. Beberapa alasannya adalah: yang pertama, diversifikasi atau penganekaragaman usaha yang dijalani. Ini akan memberikan perusahaan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena perusahaan tidak hanya berjalan atau menguasai suatu produk. Yang nomor dua, alasan lainnya ketika terjadi penggabungan suatu perusahaan adalah untuk melakukan peningkatan skala perusahaan. Saat suatu perusahaan digabungkan dengan satu perusahaan atau lebih, maka aset perusahaan otomatis akan bertambah. Tidak hanya itu, dengan menggabungkan perusahaan, maka jangkauan pasar dan jaringan perusahaan pun akan semakin luas. Yang ketiga, jika terjadi merger pada suatu perusahaan, maka likuiditas yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin besar. Apabila perusahaan yang dimiliki adalah besar, maka tentu akan semakin luas pasar sahamnya dan tentu akan lebih liquid apabila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.